Episode 5 di ekspedisi 20 hari bertahan hidup di dalam hutan. Tentu perjalanan akan semakin sulit, tetapi banyak kegiatan yang akan kami pertontonkan. Menyusuri hutan dan juga aliran sungai untuk membuat tempat berlindung dan juga mencari sumber makanan. Memanfaatkan bambu dan juga bahan-bahan yang disediakan oleh alam untuk membangun shelter sebagai tempat beristirahat pada malam hari. Memasang bubu atau perangkap ikan pada malam hari di aliran sungai yang cukup kaya akan udang dan juga ikan wadernya. Mengangkat perangkap ikan saat pagi hari, hujan yang turun mengguyur hutan yang sangat deras sehingga air sungai naik sangat cepat. Mengolah ikan hasil tangkapan, lalu menambah pengalaman baru cara memasak nasi menggunakan batang bambu. Sehingga menu yang sangat lezat pun tercipta saat berada di dalam hutan. Lalu kita akan memanfaatkan apa saja yang kita temukan di aliran sungai ataupun hutan untuk dijadikan sebagai sumber makanan agar tubuh menerima asupan dan kita bisa tetap bertahan hidup. Hujan yang tak henti mengguyur hutan tidak menjadi halangan untuk kami tetap beraktivitas. Menemukan pohon yang tumbang dan kami akan memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai kayu bakar agar kita bisa menjaga api tetap menyala dan bisa kembali menghangatkan tubuh di balik dinginnya alam liar. Jadi selamat menyaksikan ekspedisi 20 hari bertahan hidup di dalam hutan yang dipersembahkan oleh BL. Di pagi ini kita kembali melanjutkan perjalanan untuk ekspedisi 20 hari bertahan hidup di dalam hutan. Dan hari ini merupakan hari ke-9, jadi tentu perjalanan yang masih sangat amat panjang dan perjalanan yang cukup menyulitkan karena terkadang cukup banyak rintangan yang harus kami lewati dan kami harus tetap mencari sumber makanan yang berada di dalam hutan agar tubuh bisa tetap menerima asupan makanan dan bisa tetap bertahan hidup. Sekarang kita akan terus menyusuri aliran sungai ini sampai menemukan tempat yang cocok untuk membangun shelter. Dan kami akan terus berdekatan dengan aliran sungai ini karena aliran sungai ini merupakan sumber pencarian makanan utama kami. Nah, di sini kita menemukan daratan yang dihapit oleh dua aliran sungai dan tempatnya lumayan landai. Jadi sepertinya tempatnya cocok untuk mendirikan shelter. Jadi kami langsung saja menyimpan barang-barang lalu memulai untuk membersihkan tempatnya. Memotong ranting-ranting bambu dan juga rerumputan karena ranting bambunya memiliki duri-duri yang cukup tajam. Jadi cukup berbahaya jika mengenai tubuh. Setelah selesai membersihkan tempatnya, kita langsung saja akan mengambil pohon bambu kecil. Kebetulan tempatnya tidak jauh dari area pembangunan shelter. Nah, ranting bambu kecil ini nantinya akan kita jadikan sebagai bahan utama untuk membangun rangka atap shelternya nanti. Dan kini batang bambu kecilnya sudah terkumpul cukup banyak. Nah, sekarang saya akan mencari batang bambu yang berukuran cukup besar yang nantinya akan kita jadikan sebagai bahan utama untuk membangun lantai shelternya. Kita hanya akan mengambil sekitar 2 pohon bambu saja. Sepertinya itu sudah cukup. Setelah selesai menebang pohon bambunya, sekarang Bang Jay akan memotong-motongnya berukuran kurang lebih sekitar 2 meter. Nah, potongan-potongan bambu inilah yang nantinya akan kita jadikan sebagai bahan untuk membangun lantai shelternya. Dan beberapa menit berlalu, kini potongan-potongan bambunya sudah terkumpul cukup banyak.
Jadi kita langsung saja membawanya ke area pembangunan shelter untuk segera diproses. Setelah semua bahan-bahannya siap, sekarang kita akan memulai untuk membuat lantai shelternya menggunakan batang-batang bambu yang kita ambil tadi dengan cara dibelah-belah seperti ini. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah tahu dengan cara pembuatan lantai shelter menggunakan batang bambu seperti ini. Dan jika boleh berbagi pengalaman, bahwa selama kita menjalankan ekspedisi 20 hari bertahan hidup di dalam hutan, lantai shelter yang paling nyaman kita gunakan adalah lantai shelter yang terbuat dari batang bambu seperti ini. Pembuatan lantai shelter dari batang bambu cukuplah simpel dan juga menghemat waktu. Jadi jangan heran jika kita selalu menggunakan lantai shelter dari batang bambu seperti ini di setiap pembangunan shelter kami. Di sini Bang J mengencangkan keempat tiang utama menggunakan batu seperti ini. Setelah keempat tiangnya selesai tertancap seperti ini, sekarang kita akan membuat palang dari batang bambu yang berukuran cukup besar. Nah, palang inilah yang akan menjadi palang utama lantainya. Dan sebelum dipasangkan, saya akan membuat 2 lubang di kedua ujung palangnya untuk memasukkan tiang utamanya saat dipasangkan. Dan beginilah cara pemasangan palang ke bagian tiang utamanya. Metode yang cukup simpel untuk pembuatan lantai shelter. Dan langkah selanjutnya kita tinggal menambahkan penahan lantainya menggunakan batang kayu kecil seperti ini. Dan supaya lantai shelternya dapat berdiri lebih kokoh, kita perlu mengikat setiap penahan lantainya ke bagian palang utama. Jadi Bang J langsung saja bergegas pergi untuk mencari bahan pengikat. Tidak jauh dari area pembangunan shelter, rupanya Bang J menemukan pohon gebang. Nah, bagian daun yang masih muda dari pohon gebang ini bisa dijadikan sebagai tali atau bahan pengikat. Bang J langsung saja memanjat pohonnya untuk mengambil bagian daun yang masih muda atau biasa kita sebut sebagai pucuknya. Kini kita sudah mendapatkan bahan pengikatnya dan kurang lebih seperti ini bentuknya. Dan teksturnya lumayan kuat, jadi sangat cocok untuk dijadikan sebagai bahan pengikat. Nah, sekarang kita akan memulai untuk mengikatnya. Mengikat setiap penahan lantai ke bagian palang utamanya, agar nanti lantai shelternya dapat berdiri lebih kokoh dan lebih kuat. Dan kini untuk proses pengikatan penahan lantainya sudah selesai, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal memasangkan lantai shelternya. Untuk proses pemasangan lantai shelternya cukuplah mudah. Kita hanya perlu menyusunnya dengan rapi, lalu menjepit bagian lantainya agar tidak mudah tergeser. Nah, kini untuk pembuatan lantai shelternya sudah selesai, kurang lebih seperti ini. Dan sekarang kita tinggal membuat rangka atapnya. Langkah selanjutnya kita tinggal membuat rangka atapnya menggunakan batang bambu kecil yang kita ambil tadi. Kita hanya perlu menancapkan 2 tiang di bagian depan dan 2 tiang di bagian belakang dengan cara menyilangkannya lalu mengikatnya seperti ini. Dan di bagian rangka atapnya kita akan menambahkan palang bantu agar nanti atapnya tetap kokoh meskipun tertiup angin. Dan tiba-tiba hujan pun turun meskipun tidak deras. Tetapi kita akan terus melanjutkan pembangunan shelternya. Dan kini untuk pembuatan rangka atapnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal memasangkan plywood untuk dijadikan sebagai atap shelternya. Kemudian kita hanya perlu mengencangkannya dengan cara menarik setiap ujung plywoodnya lalu mengikatnya ke bagian pasak. Dan untuk pasaknya pun kita menggunakan bahan seadanya saja. Dan kini plywoodnya pun sudah selesai terpasang.
Nah, langkah selanjutnya kita tinggal menutup bagian belakangnya. Dan untuk penutup bagian belakangnya kita akan menggunakan daun gebang saja. Jadi Bang J langsung saja bergegas pergi untuk mengambil beberapa daun. Nah, sedangkan saya di sini memasangkan satu batang bambu kecil yang nantinya akan berfungsi untuk memasangkan daun gebangnya. Setelah mendapatkan daun gebangnya, sekarang kita tinggal memasangkannya di bagian belakang shelter dengan cara mengikatkannya ke bagian rangka yang sudah saya buat tadi. Dan ini dia shelter kami. Kini shelternya sudah jadi, kurang lebih seperti ini. Sekarang saya akan menambahkan karpet di bagian lantainya agar nanti lebih nyaman saat digunakan untuk tidur. Inilah tempat beristirahat kita di malam ini. Setidaknya kita bisa merasa nyaman dan bisa berlindung saat hujan turun. Dan kini hari pun sudah mulai sore. Jadi setelah membangun shelter, kita langsung saja bergegas pergi ke sungai untuk mencari apa saja yang kita temukan yang bisa dijadikan sebagai sumber makanan untuk makan di sore ini. Sesampainya di area sungai, kita menemukan cukup banyak tutut. Jadi kita akan mengambilnya saja. Berhubung tutut ini bisa dijadikan sebagai sumber makanan dan bisa dijadikan sebagai olahan lezat. Tidak membutuhkan waktu yang lama, kini tututnya sudah terkumpul cukup banyak. Ini sudah cukup untuk makan kita berdua di sore ini. Dan sebelum dibawa ke shelter, saya akan membersihkan tututnya terlebih dahulu. Nah, setelah mendapatkan sumber makanan untuk makan di sore ini, kita langsung saja kembali ke shelter. Hari pun sudah semakin sore. Sekarang kita memutuskan untuk mencari kayu bakar untuk membuat api sebelum gelap. Di sini Bang J memanfaatkan batang-batang bambu yang sudah mengering. Sedangkan di aliran sungai saya menemukan pohon yang sudah tumbang akibat terbawa oleh arus sungai. Nah, saya akan memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai kayu bakar. Jadi saya langsung saja memotongnya. Ukuran kayunya cukup besar dan teksturnya pun cukup keras. Ini akan sangat bagus untuk dijadikan sebagai kayu bakar. Bang J pun menemukan kayu-kayu kecil yang berada di pinggiran sungai. Jadi Bang J pun langsung saja mengambilnya. Dan kini kayu bakarnya sudah terkumpul cukup banyak. Jadi sekarang saya akan langsung saja memulai untuk membuat apinya. Pertama-tama saya memotong-motong bambu kering menjadi ukuran kecil agar lebih mudah terbakar. Lalu untuk pemantiknya di sini saya menggunakan potongan karet kecil yang biasa selalu kita bawa untuk lebih memudahkan kita saat membuat api di saat keadaan di dalam hutan semuanya sedang basah. Tak terasa suasana di dalam hutan pun semakin gelap. Jadi sekarang saya akan menyalakan lampu shelter terlebih dahulu agar lebih menerangi suasana di sekitaran shelter dan lebih mempercantik suasana. Dan di sini ternyata Bang J sudah mendapatkan 4 batang kayu kecil yang memiliki cabang yang nantinya akan dijadikan sebagai alat untuk membuat tungku. Dan dikarenakan hari yang sudah semakin gelap, di sini saya akan menggunakan headlamp agar lebih mempermudah kita saat beraktivitas di malam hari. Nah, sebelum memasak menu makan malam, sekarang kita bergegas pergi ke arah sungai untuk memasangkan perangkap ikan.
Nah, untuk umpannya kita akan menggunakan tutut saja. Lalu kita akan meremukannya agar tututnya mengeluarkan aroma amis, sehingga ikan-ikannya akan lebih tertarik untuk datang. Nah, untuk perangkap ikan yang pertama kita akan memasangkannya di tempat ini. Kemudian saya akan mengikatkan talinya ke pohon kecil seperti ini untuk menghindari perangkap ikannya hanyut diakibatkan oleh air sungai yang tiba-tiba naik. Nah, sekarang Bang J akan memasangkan perangkap ikan yang kedua. Tempatnya sedikit berjauhan dari perangkap ikan yang pertama. Lalu di sini Bang J mengikatkan talinya ke bagian pohon kecil. Sebelum kembali ke shelter, sekarang saya akan mencoba melemparkan tutut yang sudah diremukan ke aliran sungai. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, ikan-ikan wader kecil pun langsung saja berdatangan untuk menyambarnya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa aliran sungai ini sangat kaya akan ikan wadernya. Dan kini kita langsung saja kembali ke shelter. Sesampainya di shelter, kita langsung saja menyalakan kembali apinya. Setelah apinya menyala, Bang J langsung saja membuat tungku menggunakan 4 batang kayu kecil yang ditancapkan. Lalu kita menambahkan 2 batang kayu di bagian atasnya. Dan tungkunya pun sudah siap untuk digunakan. Sekarang saya akan langsung saja memanaskan sedikit minyak untuk memulai memasak tututnya. Dan setelah minyaknya panas, saya langsung saja memasukkan beberapa bumbu yang sudah diiris kecil-kecil. Lalu goreng hingga bumbunya mengeluarkan aroma wangi dan juga sedap. Dan sekarang saya tinggal menambahkan tututnya yang sudah diberi sedikit air. Lalu biarkan sampai air rebusannya mendidih. Kita memanfaatkan sisa-sisa bambu yang sudah tidak terpakai untuk dijadikan sebagai tempat duduk santai di depan api unggun. Nah, setelah rebusan tututnya mendidih seperti ini, sekarang saya tinggal menambahkan bumbu. Lalu aduk-aduk hingga tercampur merata. Bumbu yang saya pakai merupakan bumbu penyedap rasa. Nah, sekarang tututnya sudah matang, jadi Bang J langsung saja mengangkat masakannya. Dan inilah menu makan kita di malam ini. Terlihat cukup lezat. Jadi sekarang waktunya untuk makan. Wah, ternyata rasa dari masakan tututnya cukup lezat dan gurih. Dan momen ini pun sekaligus flashback ke masa kecil. Karena sewaktu kita kecil sering membeli jajanan tutut seperti ini. Tetapi ya sudah, sekarang kita hanya ingin menikmati hidangannya. Karena perut kami sudah sangat kelaparan. Jadi selamat makan malam. Dan dikarenakan malam yang sudah semakin larut, jadi setelah selesai makan, di sini kita langsung saja bersiap-siap untuk beristirahat. Membuka sepatu basah yang sudah kebasahan sedari tadi pagi. Kemudian kita memulai untuk berbaring. Di saat berbaring rasanya sangat amat lega, karena tubuh ini sudah sangat kecapean akibat kita beraktivitas penuh di hari ini. Di dini hari kita terbangun dikarenakan hujan yang turun cukup deras. Dan hujannya pun ternyata cukup lama. Sampai pagi pun tiba, hujan tetap turun dan semakin deras. Di pagi ini kita hanya bisa bersantai di dalam shelter sambil menunggu hujan reda. Dikarenakan hari yang sudah semakin terang, sekarang saya akan mematikan lampu shelter terlebih dahulu. Dan di sini terlihat air sungai pun semakin naik dikarenakan hujan yang tak kunjung berhenti. Udara di pagi ini sangat amatlah dingin. Jadi sekarang saya akan menyalakan apinya kembali agar bisa kembali menghangatkan tubuh.
Nah, setelah hujannya sedikit reda, sekarang kita akan mengecek perangkap ikan yang kita pasang semalam sebelum perangkap ikannya hanyut terbawa arus sungai. Dan ternyata benar saja, perangkap ikannya sudah terbalik. Untung saja saya mengikatkan talinya ke pohon kecil. Tapi semoga saja kita masih mendapatkan ikan. Dan sekarang saya akan mengeceknya. Ternyata di perangkap ikan yang pertama kita masih mendapatkan sedikit ikan wader dan juga udang. Sepertinya ikan-ikannya kembali terlepas. Tapi tidak apa-apa, kita masih mendapatkannya meskipun sedikit. Nah, sekarang kita akan mengecek perangkap ikan yang kedua yang kita pasang sedikit berjauhan dari perangkap ikan yang pertama. Dan ternyata perangkap ikan yang kedua pun sudah hampir hanyut terbawa arus sungai. Tetapi kita masih mendapatkan sedikit ikan. Dan ini dia hasil tangkapannya. Sekarang kita harus cepat-cepat kembali ke shelter sebelum air sungai semakin meluap. Di sini terlihat air sungai pun semakin meluap. Meskipun kita hanya baru beberapa saat berada di tempat ini. Sesampainya di shelter, kita langsung saja mendekati api unggun untuk kembali menghangatkan badan karena kami sangat basah kuyup dan cukup kedinginan. Jadi sekarang kita hanya akan bersantai kembali menghangatkan badan di depan api unggun sambil menunggu hujan reda. Setelah hujannya sedikit reda, sekarang kita akan memulai untuk memasak. Kebetulan di sini kita masih punya sedikit beras. Jadi sebelum memasak ikannya, kita akan memasak nasi terlebih dahulu. Bang Jai pun langsung saja bergegas pergi ke sungai untuk membersihkannya. Dan sekarang kita akan memasak nasinya dengan cara yang baru, yaitu menggunakan batang bambu. Atau biasanya orang-orang di kampung kami menyebutnya adalah ngalemeng. Setelah berasnya selesai dibersihkan, sekarang Bang Jai akan mencari dedaunan yang ukurannya cukup lebar. Dan Bang Jai pun menemukan daun kunyit hutan. Bang Jai pun langsung saja mengambilnya beberapa helai. Nah, sekarang kita tinggal memindahkan berasnya ke daun kunyit ini. Lalu lipatkan daun kunyitnya hingga membentuk lonjong dan panjang. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan daunnya ke dalam batang bambu ini. Kemudian beri sedikit air. Nah, setelah semuanya selesai, Bang Jai pun langsung saja membawanya ke shelter. Dan sebelum dimasak, kita harus menutup bagian atas bambunya menggunakan dedaunan seperti ini, agar uap panasnya tidak keluar saat dimasak, sehingga nasinya dapat matang dengan sempurna. Dan sekarang kita hanya perlu menunggu nasinya matang. Nah, selagi menunggu nasinya matang, sekarang saya bergegas pergi ke sungai untuk membersihkan ikan hasil tangkapan kita. Nah, setelah ikannya selesai dibersihkan, sekarang saya akan menambahkan bumbu penyedap rasa, lalu mengaduk-aduknya hingga tercampur merata.
Kemudian saya akan menutup lalu membiarkannya beberapa saat agar bumbunya lebih meresap. Dan lihatlah, bambu yang kita gunakan untuk memasak kini sudah terbakar. Itu menandakan bahwa masakannya sudah matang. Jadi Bang Jay langsung saja mengangkatnya. Setelah nasinya matang, sekarang saya akan memulai untuk memasak ikan dan juga udangnya. Dan saya akan memasaknya dengan cara digoreng saja. Kebetulan kita masih punya sisa-sisa sedikit minyak yang kita bawa dari rumah, dari episode pertama. Kini ikan gorengnya sudah hampir matang. Nah, jadi sekarang Bang Jay akan memulai untuk membuka masakan nasinya dengan cara membelah bambunya seperti ini. Dan wow, ini masakan nasinya benar-benar matang dengan sempurna. Jika dilihat sekilas terlihat seperti nasi lepet. Dan saya sudah tidak sabar ingin segera mencicipinya. Dan ini ikan gorengnya terlihat sudah mengering dan sudah matang. Jadi saya langsung saja mengangkatnya. Kemudian saya akan menuangkannya di atas nasinya. Dan ini dia menu makan kita di pagi ini. Wah, benar-benar menu yang sempurna, terlihat begitu lezat. Dan sekarang waktunya untuk menyantap hidangannya. Pertama-tama saya akan mencicipi nasinya terlebih dahulu. Dan rasa nasinya jadi memiliki aroma. Itu diakibatkan oleh daun kunyit yang kita pakai tadi untuk membungkus nasinya. Dan tekstur nasinya jadi lebih kenyal. Wah, ini benar-benar sempurna. Begitupun dengan rasa ikan dan juga udangnya. Benar-benar gurih. Pokoknya sangat cocok dipadukan dengan masakan nasi lemeng seperti ini. Setelah selesai makan, hujan pun kembali turun. Dan hujannya pun turun sangat deras. Jadi kita hanya bisa bersantai di dalam shelter sambil menunggu hujannya reda. Dan setelah hujannya reda, sekarang kita akan kembali beraktivitas. Kembali menelusuri hutan untuk mencari sumber makanan. Untuk makan di sore nanti. Kita akan mencari apa saja yang kita temukan selama itu masih aman untuk dikonsumsi. Dan baru saja kita berjalan menjauh dari arah shelter, hujan pun kini kembali turun. Tetapi tidak apa-apa, kita akan terus melanjutkan perjalanan untuk mencari sumber makanan. Untuk menemukan sumber makanan di hutan ini sebetulnya cukup sulit. Dikarenakan jenis hutan ini biasanya kita menyebutnya adalah hutan gahgar. Jadi vegetasi hutannya tidak terlalu padat. Tidak seperti hutan rimba yang dipenuhi oleh pepohonan besar yang cukup padat. Tapi di hutan ini hanya dipenuhi oleh tanaman bambu duri. Dan di sini saya melihat jamur di pohon yang sudah mati. Sekarang saya akan mencoba mendekatinya. Dan setelah saya lihat-lihat ternyata jamurnya tidak dapat dikonsumsi. Tekstur dari jamurnya pun benar-benar alot dan keras. Jadi sudah bisa dipastikan jamur ini tidak layak dikonsumsi. Ya sudah, tidak apa-apa. Sekarang kita akan mencari sumber makanan lain. Dan di pinggir sungai kita menemukan rebung. Ya sudah, kita akan mengambilnya saja daripada kita harus kelaparan. Dan saat Bang Jay mencoba untuk menyeberangi sungainya, tiba-tiba Bang Jay hanyut terbawa arus sungai.
Ternyata arus sungainya cukup kencang dan cukup dalam. Jadi Bang J akan menggunakan jalur yang lain untuk menyeberangi sungainya. Setelah berhasil menyeberangi sungainya, sekarang Bang J langsung saja mengambil rebungnya. Dan ternyata di sana ada beberapa batang rebung. Jadi kita akan mengambil 2 rebung saja. Sepertinya itu sudah cukup untuk makan di sore ini. Nah, sebelum rebungnya dibawa ke shelter, sekarang Bang J akan membersihkan rebungnya terlebih dahulu dengan cara mengupasnya, membuang kulit bagian luarnya sampai menemukan bagian yang paling empuk, yaitu bagian yang paling dalam. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk rebung yang sudah dibersihkan atau sudah dikupas. Dan setelah selesai membersihkan rebungnya, sekarang kita memutuskan untuk langsung saja kembali ke shelter. Karena kita sudah mendapatkan sumber makanan untuk makan di sore ini. Lagi dan lagi, hujan pun kembali turun. Untungnya kita sudah sampai di shelter, jadi kita memutuskan untuk berteduh, bersantai di depan api unggun sambil menunggu hujan reda. Berhubung stok persediaan kayu bakar kami sudah habis, jadi mau tidak mau meskipun hujan masih turun, kita harus kembali beraktivitas untuk mencari kayu bakar agar kita bisa menjaga apinya tetap menyala. Nah, di sini saya menemukan pohon yang sudah tumbang seperti ini dan kayunya sudah mati, jadi ini akan sangat bagus untuk dijadikan sebagai kayu bakar. Jadi saya langsung saja memotongnya agar lebih memudahkan ketika dibawa ke shelter. Di sini saya akan memotong kayunya menjadi beberapa bagian, berukuran kurang lebih 1 meter. Jadi sesampainya di shelter saya tidak perlu memotong-motongnya lagi. Nah, kini kayu bakarnya sudah selesai terpotong-potong seperti ini. Dan sebagai tambahannya, Bang J akan memanfaatkan batang bambu yang sudah mengering dan sudah tumbang seperti ini. Batang bambu yang sudah mengering akan sangat bagus untuk membuat api. Karena meskipun dalam keadaan hujan, batang bambu akan tetap kering di bagian dalamnya, sehingga akan lebih mudah terbakar. Dan kini batang bambu dan juga kayu bakarnya sudah terkumpul cukup banyak. Jadi kita langsung saja membawanya ke shelter. Dan sesampainya di shelter, saya menyimpan semua kayu bakarnya di bawah lantai shelter agar kayu bakarnya tidak terus-terusan terkena air hujan, sehingga akan lebih sulit terbakar. Kemudian saya akan menyalakan kembali apinya agar bisa kembali menghangatkan tubuh. Saya menambahkan beberapa potong bambu dan juga beberapa batang kayu.
Dan dikarenakan hari yang sudah mulai sore, jadi Bang Jay memutuskan untuk bergegas pergi ke sungai untuk segera mengolah rebungnya. Pertama-tama kita akan mengiris-ngiris rebungnya kecil-kecil seperti ini, agar lebih mudah saat dimasak nanti. Kemudian setelah selesai diiris-iris kecil-kecil seperti ini, kita harus mencucinya kembali. Mengolah rebung seperti ini membutuhkan skill yang cukup, karena jika tidak, rebung ini memiliki rasa yang cukup pahit jika kita tidak mengolahnya dengan benar. Nah, setelah kita selesai mencuci rebungnya, langkah selanjutnya adalah kita hanya perlu merebus rebungnya. Dan untuk menghilangkan rasa pahitnya, kita harus menambahkan sedikit garam saat proses perebusan, karena garam juga dapat menetralisir rasa pahit dari rebung itu sendiri. Nah, sekarang saya akan mengecek rebusan rebungnya, dan ternyata rebusan rebungnya sudah matang. Jadi kita akan langsung saja mengangkatnya, lalu membuang sisa air rebusannya. Nah, setelah rebungnya selesai direbus, tentu kita perlu memasaknya kembali. Pertama-tama saya akan memanaskan sedikit minyak. Di sini saya menggunakan minyak sisa penggorengan ikan tadi pagi, karena sangat disayangkan jika minyak sisanya dibuang. Nah, setelah bumbunya mengeluarkan aroma wangi, kita tinggal memasukkan rebungnya. Lalu aduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian tambahkan juga sedikit air. Nah, sekarang saya tinggal menambahkan penyedap rasa. Kemudian aduk-aduk kembali agar bumbunya tercampur merata. Dan kini rebungnya pun sudah matang, jadi saya langsung saja mengangkatnya, lalu menuangkannya. Dan inilah dia menu makan kita di sore ini. Terlihat cukup lezat. Sekarang waktunya untuk makan. Wah, rasa rebungnya benar-benar nikmat dan tidak memiliki rasa pahit sedikit pun. Apalagi kita menyantap hidangannya di dalam hutan seperti ini, diiringi oleh suasana hutan yang sedang hujan dan dingin. Lalu kita menyantap rebung dalam keadaan hangat. Wah, ini benar-benar nikmat. Kini hari pun sudah semakin sore, jadi setelah selesai makan, kita langsung saja bergegas pergi untuk memasangkan perangkap ikan. Kemudian untuk umpannya seperti biasa, kita akan menggunakan tutut. Jadi kita langsung saja mencari tututnya terlebih dahulu di aliran sungai ini. Nah, ini dia tututnya. Sekarang saya akan menghancurkannya terlebih dahulu menggunakan batu seperti ini, agar tututnya mengeluarkan aroma amis, sehingga ikan-ikannya akan tertarik untuk datang ke perangkapnya. Dan untuk perangkap ikan yang pertama, saya akan memasangkannya di tempat ini saja. Lalu saya mengikatkan talinya. Dan sekarang Bang Jay berjalan ke arah hilir sungai untuk memasangkan perangkap ikan yang kedua. Dan ini tempatnya lumayan bagus. Semoga saja kita dapat ikan banyak di tempat ini. Dan kini kedua perangkap ikannya sudah selesai terpasang. Jadi sekarang kita langsung saja kembali ke shelter. Kita akan bersantai-santai di dalam shelter, menikmati suasana alam yang syahdu sambil menunggu hari gelap.
Tak terasa hari pun kini semakin gelap. Saya pun akan menyalakan lampu shelter terlebih dahulu agar lebih menerangi suasana. Dan mengingat bahwa besok kita akan kembali melanjutkan perjalanan, kembali menelusuri hutan dan aliran sungai, agar besok kita bisa bangun lebih pagi. Jadi kita langsung saja membuka sepatu yang sudah basah dan naik ke atas lantai shelter. Lalu kita akan memulai untuk beristirahat. Jadi saya ucapkan selamat malam. Dan di tengah malam kita kembali terbangun dikarenakan hujan turun dan kita pun merasa kedinginan. Jadi Bang J di sini menyalakan apinya kembali agar bisa kembali menghangatkan tubuh. Tak terasa malam pun cepat berlalu. Kini pagi pun tiba. Kita pun terbangun tepat di jam 6.30. Setelah terbangun kita pun langsung saja memulai aktivitas. Pertama-tama kita akan menyalakan apinya kembali. Kebetulan di sini apinya masih memiliki bara. Jadi saya hanya perlu meniup-niupnya lalu menambahkan potongan-potongan bambu kecil. Nah, setelah apinya menyala, sekarang kita langsung saja bergegas pergi untuk mengecek perangkap ikan yang kita pasang kemarin sore. Semoga saja dapat banyak karena ikannya akan kita jadikan sebagai menu sarapan pagi. Dan ternyata di perangkap ikan yang pertama kita hanya mendapatkan sedikit ikan saja. Tapi tidak apa-apa, kita akan tetap mengambilnya. Nah, sekarang Bang J akan mengecek perangkap ikan yang kedua. Semoga saja di perangkap ikan yang kedua kita mendapatkan cukup banyak ikan. Dan ternyata di perangkap ikan yang kedua kita mendapatkan cukup banyak ikan. Nah, ini dia hasilnya. Ini sudah cukup untuk makan berdua di pagi ini. Dan dikarenakan hari yang sudah semakin siang, jadi sekarang kita akan memulai untuk membersihkan ikannya untuk segera diolah. Dan berhubung persediaan minyak kita sudah semakin menipis, jadi kali ini kita akan memasak ikannya dengan cara dibakar saja. Dan ini dia, kini semua ikannya sudah selesai dibersihkan. Nah, langkah selanjutnya sekarang kita tinggal menusuk-nusuk ikannya menggunakan tusuk sate seperti ini. Yang kita buat menggunakan batang bambu yang dihaluskan dan dikecilkan. Dan sebelum ikannya dibakar, sekarang kita akan menambahkan bumbu terlebih dahulu. Jadi kita akan menambahkan sedikit garam yang dibaluri ke seluruh permukaan ikannya. Nah, sekarang ikannya sudah siap untuk dibakar. Membakar ikan-ikan kecil atau ikan wader seperti ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Mungkin hanya sekitar 5 menit sampai 10 menit saja. Itu sudah cukup.
Dan ini dia, kini ikan bakarnya sudah matang, jadi Bang J langsung saja mengangkatnya. Dan inilah dia menu makan kita di pagi ini. Ikan wader bakar dan juga udang bakar. Nah, sekarang sudah saatnya untuk menyantapnya. Rasa ikan bakarnya cukup gurih dan manis. Ini diakibatkan kita mengolah ikannya dalam keadaan yang masih segar. Dan ini sangat lumayan untuk mengganjal perut sebelum kita kembali beraktivitas. Dan dikarenakan hari yang sudah semakin siang, jadi setelah selesai makan kita langsung saja bersiap-siap untuk kembali melanjutkan perjalanan. Kita akan membongkar plastiknya dan mengemas kembali semua peralatan. Dan kita harus memastikan bahwa tidak ada barang-barang yang tertinggal. Dan untuk episode kali ini cukup sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dan sudah mensupport channel ini dari dulu sampai sekarang. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya.